Bukankah banyak pendapat yang mengatakan di internet bahwa sudah banyak yang diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak di internet yang nasabnya diakui dengan menggunakan wasilah basmah wirofiyah, tes DNA. Tes DNA itu satu yang disebutkan biasanya yang sering digaungkan J1. J1 berarti daerah Mekah, Arab, suku Arab, seumpama. Nah, ini suku Arab yang mana? Abu Jahal, Abu Lahab juga Arab. Jangan-jangan itu Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Mesir mana? Fir'aun nanti. Kan susah juga kita. Tidak mungkin tes DNA itu langsung menyebutkan keluar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hanya hologram. Itu pun bisa diedit-edit. Yang dari J1 menjadi Z7 juga bisa. Sehingga ilmu fikih itu lebih mementingkan sebuah konsep atau dalil yang nanti dalil ini menuju kepada dhon. Selagi dalil ini tidak menuju kepada dhon, masih waham, prasangka kecil yang tidak kuat, atau syak 50-50, maka fikih tidak akan pernah mengambil sebuah ilmu tersebut. Meskipun teknologinya canggih, tapi tidak bisa yartaki ila dhon, ya, menguatkan kita kepada dhon ini adalah keyakinan 80-90%. Jadi syarat alat elektronik atau teknologi itu masuk dan disahkan oleh para ulama fikih bisa menyampaikan kepada dhon 80-90% keyakinan bahwa itu benar. Sedangkan tes DNA, jangankan 80%, 50-50 saja masih diperselisihkan. Termasuk juga kebohongan yang diutarakan oleh si penuduh adalah bahwa yang pertama kali menggelari Abdullah sebagai anak dari Ahmad adalah Ubaidillah yang sekarang diklaim sebagai kakek-kakek dari Sadah Ba'alawi. Itu terlontar oleh ucapan Al-Habib Ali As-Sakran. Jadi si penuduh mengatakan Habib Ali As-Sakran yang pertama kali menafsiri Abdullah adalah Ubaidillah. Nah, ini sudah merupakan kebohongan yang sangat nyata. Mengapa? Karena sebelum Habib Ali As-Sakran menyampaikan demikian, itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini merupakan Ubaidillah dan itulah kakek-kakek para Sadah Ba'alawi yang sekarang. Contohnya seperti di dalam kitab Jauharus Syafaf. Nah, hari demi hari dengan barokah doa para ulama dan para habaib, banyak kita temukan manuskrip dan kitab-kitab yang bisa dibuat untuk validasi kevalitan nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah SAW. Salah satu kebohongan juga adalah ketika si penuduh dan para pendukungnya menyampaikan terputusnya nasab Sadah Ba'alawi dan menggunakan referensi dari Dr. Al-Khalidar. Dr. Al-Khalidar ini adalah sebuah doktor yang kerjanya arsitek, ya, bukan nasabah. Jadi mereka lebih percaya kepada Al-Khalidar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada Syekh Yusuf An-Nabhani yang notabene-nya ulama beneran, memang pakar di bidangnya, As-Samarqandi dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu. Lalu dia mengatakan Syekh Al-Khalidar ini nasabah seumpama. Ini kebohongan yang sangat nyata. Dia itu dokter arsitek. Coba kita lihat kalau kita sama-sama menggunakan hujah lewat internet, siapa Al-Khalidar itu? Nah, lalu kemarin Al-Wakil sempat melihat ada live dari para pendukung si penuduh mengeluarkan kitab. Yang kitab ini diterbitkan atau juga didukung atau juga ditulis oleh Al-Khalidar. Dia mengatakan kitab, padahal bukan kitab. Itu cuma narasi tulisan di dalam blogspot, di website, lalu dia fotokopi, dia cetak sehingga seolah-olah seperti kitab, ya. Lalu mengatakan kepada pendukungnya, ini kesepakatan internasional nasab Sadah Ba'alawi terputus. Al-Fakir lihat kitab itu. Ternyata bukan kitab tapi blogspot www yang mungkin mereka ambil, dan juga kalimat ini, kitab-kitab itu narasinya dari Al-Khalidar yang mungkin nanti merujuk, bukan mungkin, ini benar-benar merujuk kepada Syekh Mukbil, padahal Syekh Mukbil sendiri sudah merujuk pendapatnya. Dan kalau memang mau membatalkan nasab Sadah Ba'alawi menggunakan Al-Khalidar atau menggunakan Murad Syukri atau menggunakan Syekh Mukbil, maka harus jujur. Karena yang dibatalkan banyak, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dibatalkan nasabnya. Sedangkan si penuduh tidak konsisten, percaya kepada tuduhan Sadah Ba'alawi tapi tidak mempercayai tuduhan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nantinya akan dia jadikan sebuah proyek tersambungnya nasab Wali Songo ke sana. Dia sudah mewanti-wanti dulu, tidak membatalkan yang ini, padahal semuanya dibatalkan. Al-Ahdal juga dibatalkan. Jadi contoh-contoh seperti si penuduh ini sebenarnya dulu sudah ada. Bahkan sekelas Imam Syafi'i yang jaraknya cuma 150 tahunan dengan masa para sahabat, Imam Syafi'i pernah diragukan apakah beliau Bani Quraisy apa bukan. Jadi contoh-contohnya sebelumnya sudah memang ada. Bahkan di Al-Quran yang mengatakan Rasulullah SAW abtar, itu siapa? Orang-orang kafir.
Jadi kalau kita mengemban sanad, menyampaikan sanad para ulama bahwa Sada Ba'alawi itu adalah cucu Rasulullah SAW, sedangkan mereka para pembatal secara tidak langsung mereka mengemban sanad-sanad orang-orang kafir yang sudah mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan. Seperti itu. Itu salah satu kebohongan yang nyata yang disampaikan. Kemudian kebohongan ilmiah yang disampaikan oleh si penuduh. Ketika mengutip sebuah dalil pasti akan dikutip sebagian. Pasti dikutip sebagian. Contoh seperti kitab Al-Ifadah yang terkenal ditulis oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya, kalau nggak salah Syekh Ibrahim Mansur itu di sana metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Jadi kitab Al-Ifadah itu menerangkan tentang fisyuhrah wal istifadah dan beliau secara nyata mengatakan Sada Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Ini kan sangat lucu sekali. Sama dengan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dipakai hadisnya, tapi dia tidak pernah mempraktikannya, kan sama-sama seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini adalah namanya kecurangan ilmiah. Sebagian dikutip, tapi yang isbatnya nggak dikutip, itu namanya kecurangan ilmiah. Dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia perdiskusian. Nah, kemudian kebohongannya apa lagi? Menggunakan kitab Al-Mu'qibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai atau kitab Syajarah Mubarakah yang ditakik oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang notabene-nya beliau mengisbat Ba'alawi, mengakui Sada Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah, tapi metode dipakai, isbat gak dipakai. Giliran dijelaskan langsung, padahal Sayyid Mahdi Ar-Rojai itu yang lebih paham kitab Syajarah Mubarakah jauh sebelum si penuduh itu tahu kitab tersebut. Bahkan yang mentahkik jauh sebelum si penuduh itu mempelajari kitab tersebut dan sudah mengecek jauh sebelum si penuduh belum mengecek kitab tersebut. Kitabnya dipakai, metodenya dipakai, tapi isbatnya mereka hilangkan. Isbatnya tidak mereka akui. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa narasi-narasi ilmiah itu tidak ada. Ayo kita ilmiah, itu sudah kebohongan publik yang sangat nyata. Narasi ilmiah hanya sebuah wadah agar masyarakat percaya, tetapi faktanya narasi kebencian, narasi tajassus, menggali kesalahan secara pribadi atau secara umum untuk Sada Ba'alawi itu terus disuarakan. Dan bahkan saya tidak pernah mendengarkan si penuduh sampai detik ini menasehati para pendukungnya yang mencaci maki para Sada Ba'alawi. Seharusnya kalau memang dia merasa ilmiah, kalau memang benar-benar ingin mengkaji, maka dia juga mengeluarkan statement, jangan mencaci maki, jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat untuk mengklaim para Sada Ba'alawi. Tapi apa kenyataannya? Malah didukung. Semua para pencaci maki dari netizen, kalangan orang awam yang sudah terprovokator, yang sudah percaya pada statementnya, semakin hari semakin merajalela. Sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang tidak berdasar. Apakah si penuduh menasehati atau mengatakan tujuan kita itu ilmiah? Oh tidak, malah didukung dan tambah dikompor-kompori. Sehingga dari sana kita sudah mengetahui bahwa narasi ilmiah, background dengan di wadah ilmiah itu sebenarnya tidak pernah ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu fenomena menarik belakangan ini bahwa ada salah satu narasumber utama yang membatalkan nasab Ba'alawi di sosial media atau di podcast secara umum, namun kami tidak mendapati namanya. Kami juga tidak mendapati backgroundnya, sebut saja namanya Pak Gembul misalnya. Apa pandangan Anda terkait fenomena seperti ini? Oke, Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statementnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal, sebuah dalil oleh dia, selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren, ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam kata dia.
hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dhal. Hadis mu'dhal ini dua perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini, dan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini: Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia, tidak memiliki keutamaan yang dikhususkan sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan, biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki kekhususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausat. Abdurrahman Al-Ausat suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausat bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50," gitu. Apa kata Sayyidina Umar? "Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tegas memang dalam hal syariat, tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan tahta syajarah, di bawah pohon, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendoakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang nggak pernah belajar agama secara sistematis, nggak pernah belajar di pesantren, sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib, sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu, bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil, ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib, bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin,
yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf, pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu, Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan, "Da'ni hatta uqabbila rijlak." Biarkan saya mencium kakimu, ya ustadz al-ustadin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan, udah boleh syirik, udah boleh ini? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengkritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah Ustadz al-Ustadin, gurunya para guru. Kalau Imam Bukhari saja disebut Ustadz al-Ustadin, Imam Muslim yang muridnya, bagi kita itu juga khairu Ustadzil Ustadin, sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah, sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah, dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah, tidak bisa. Apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan, katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah. Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang. Giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video ingin mengajak berdiskusi, tidak ada tanggapan. Kan lucu, mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo. Kita bicara sanad, monggo. Kita bicara sejarah, mari. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan.